Shalom bagi kita sekalian. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang beribadah di gereja maupun juga yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Kami mau menyapa kita semua. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Sudah siap menyambut Tahun Baru? Hanya beberapa yang menjawab. Sudah siap semua menyambut Tahun Baru? Wah, anak-anak juga ikut. Sudah. Bapak Ibu, kita akan menyambut Tahun Baru 2023 di dalam terang tema firman Tuhan. Mari perhatikan. Firman Tuhan yang mau kita dengar itu dalam tema bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Dialah, artinya bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini akan kita baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Apa yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Mari kita dengarkan bersama-sama supaya kita bisa merenung. Apa firman Tuhan ini yang mau sampaikan kepada kita yang mau meninggalkan tahun 2022 dan menyongsong, menyambut tahun 2023. Kita akan baca dari Roma pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-36. Kami minta kesediaan pro kantor. Wah, sudah pindah posisi, pergantian pemain. Belum ya? Kita minta kesediaan pro kantor untuk ikut membaca secara bergantian, supaya kita juga yang mendengarkan secara online ikut bersama-sama mewakili jemaat yang beribadah di rumah. Jikalau kita telah menemukannya, kita katakan amin. Amin. Roma pasal yang ke-11, dimulai dari ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop atau judul pada perikop ini, penyelamatan Israel. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh, tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang sebuah pengakuan, konfesi, deklarasi atau proklamasi yang diungkapkan Rasul Paulus. Makanya dia memberikan sebuah penekanan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Puncak kesimpulan dari pengakuan iman ini punya latar belakang, punya sebab, sehingga ini diungkapkan oleh Rasul Paulus. Apa penyebabnya?
Penyebabnya karena orang Israel tidak mengenal hikmat Allah, tidak mengenal kekayaan Allah, sampai mereka tidak menerima Kristus yang datang untuk menyelamatkan mereka. Karena itulah firman Tuhan ini juga mau kita lihat di dalam setiap bagian dari kehidupan kita. Bapak Ibu, ada seorang yang bijaksana, seorang yang berhikmat, memberikan sebuah petuah, pesan. Dalam bahasa Batak disebut poda, manangtona, petuah yang kalau ini dilakukan, ini akan memberikan suatu keberhasilan. Apa petuah itu? Kalau engkau mau hidup tentram dan bahagia, lupakan dua hal. Kalau engkau mau hidup tentram dan bahagia, lupakan dua hal. Apa yang harus dilupakan? Yang pertama, lupakan kebaikanmu yang pernah kau lakukan kepada orang lain. Maka engkau akan tentram dan bahagia. Itu yang harus dilupakan yang pertama. Yang kedua, kalau engkau mau tentram dan bahagia, lupakan perbuatan jahat yang pernah kau alami dalam hidupmu. Jangan ingat-ingat. Kalau tidak, kau akan tidak tentram. Tidak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Masih membekas. Guru yang bijak ini, seorang yang bijaksana ini, memberikan petuah ini kepada murid-muridnya. Yang pertama, harus bisa melupakan kebaikan yang pernah kita berikan, kita buat kepada orang lain. Petuah yang kedua, lupakan perbuatan jahat yang tidak baik yang orang lain perbuat kepadamu. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul? Berarti bukan salah. Kalau begitu coba kita katakan sama-sama. Yang pertama, lupakan kebaikanmu. 2, 3 ya. Jangan lihat ke saya, lihat ke diri kita sendiri. Lihat ke diri kita. Karena kita sedang berbicara kepada diri kita. 2, 3 ya. Lupakan kebaikan. Itu petuah yang pertama untuk melupakan. Petuah yang kedua, lupakan perbuatan yang tidak baik bagimu. 2, 3 ya. Lupakan perbuatan yang tidak baik bagimu. Amin. Kalau engkau mau tentram dan bahagia dalam hidupmu di hari esok, kata sang bijaksana ini, ingatlah. Tadi yang pertama lupakan. Yang kedua, ingatlah. Apa yang harus diingat? Sang bijaksana ini berkata, ingatlah kebaikan orang yang pernah kau terima. Wow, ketika saya membaca buku ini, kita diingatkan supaya kita mengingat kebaikan orang. Ingatlah kebaikan yang pernah kau terima dalam hidupmu. Berarti bukan hanya dari orang, dari Tuhan, dari orang tua, dari gereja, dari sesama. Ingat itu, supaya engkau tentram dan bahagia. Terus apalagi yang harus diingat? Sang bijaksana ini berkata, yang kedua, ingatlah engkau punya kekurangan. Engkau punya
kekurangan, kelemahan, engkau punya sakit. Kalau ada orang gak ingat dia punya sakit, lupa dia nanti malam sama tahun baru, semua dimakan. Bahaya. Ketika kami melayani di Kalimantan, tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 5, rumah sakit penuh. Gara-gara apa? Orang Batak lupa, gak ingat dia ada sakitnya. Dimakan semua yang berlemak, dimakan semua daging-dagingan. Akhirnya apa? Naik kolesterol. Rumah sakit penuh. Jadi supaya engkau bahagia dan tentram, ingat engkau punya kekurangan. Tadi Pak Ben juga sudah menyampaikan laporan tahunan kita. Masih ada yang kurang bayar. Harus diingat. Jangan sampai nanti melewati tahun 2022. Kita enggak ingat kita punya kekurangan. Harus diingat. Kenapa kita harus ingat? Supaya kita tahu bagaimana kita berjalan di hari esok. Bapak Ibu, ini petuah, ini pesan bijaksana dari seorang yang berhikmat. Maka kalau engkau sanggup melupakan kebaikanmu sendiri, engkau sanggup untuk melupakan perbuatan jahat orang lain, sambil engkau ingat kebaikan-kebaikan yang kau terima dalam hidupmu, dan engkau mengingat engkau orang yang punya kelemahan dan kekurangan, engkau akan bahagia. Apalagi didukung dengan doa. Seperti nyanyian duet istimewa yang tadi kita dengar. Bapak Ibu, saya mau katakan sebenarnya mereka bukan dua. Sebelumnya mereka ini 3. Trio. Yang pertama tadi Yosua. Yang kedua siapa? Ruben. Ini tokoh Alkitab ini. Yosua, Ruben. Ini tokoh Alkitab. Yang ketiga siapa? Anderson, Manerep. Manerep itu nama Alkitab. Rendah hati. Jadi mereka ini dulu trio 3. Tapi satu sudah menikah. Betul, saya enggak berbohong. Betul tidak Bapak Penatua? Betul. Satu orang sudah menikah personil mereka. Yaitu Anderson, Manerep, Sianturi. Jadi tinggallah 2 orang lagi. Makanya tadi mereka di puncak tahun ini, mereka mau bernyanyi kepada Tuhan dengan judul doa mengubah segala sesuatu. Jadi udah tahulah kita apa doanya ya? Apa doanya? Bukan. Supaya mereka tahun depan tetap semangat melayani Tuhan. Iya, kok menikah? Menikah itu urusan siapa? Urusan Tuhan. Kita nggak boleh loh menghakimi orang lain. Nggak boleh. Urusan menikah itu urusan Tuhan. Kalau mereka percaya doa mereka diubah oleh Tuhan. Jadi kita juga harus berdoa buat 2 teman kita tadi. Supaya apa? Supaya tahun 2023 itu menjadi tahun yang membuat mereka percaya bahwa mereka melupakan kebaikan-kebaikan mereka. Mereka melupakan yang tidak baik di dalam hidup mereka. Sambil menyongsong bahwa Tuhan pun mengutus orang lain untuk memberikan kebaikan bagi mereka. Dan mereka harus ingat bahwa mereka masih sendiri. Iya. Kita harus ingat kita ini sendiri. Makanya kita membutuhkan Tuhan untuk melangkah di tahun yang baru. Supaya kita tidak sendiri. Apalagi
sudah terlalu lama sendiri. Ini berbahaya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita. Jangan seperti orang Israel. Orang Israel itu mereka tidak ingat siapa yang memberkati mereka. Itulah. Makanya Paulus bilang, "Hei, mari perhatikan. Tadi kita itu baca kesimpulannya. Kita lihat sebabnya apa. Mari kita perhatikan. Kita baca ayat yang ke-25, mundur ke belakang. Kita baca sama-sama ayat yang ke-25, 2, 3, ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jangan seperti orang Israel, tegar, jugul. Tegar itu maksudnya keras kepala. Itu tegar. Jangan. Kenapa? Merasa pandai. Kami kan bangsa pilihan. Pastilah Tuhan gak akan pernah meninggalkan kami. Betul. Betul. Tuhan itu firman-Nya ya dan amin, artinya kekal. Karena Dia memberikan pilihan kepada bangsa Israel, orang Israel disebut bangsa pilihan. Tapi jangan lupa, Tuhan pun juga bisa memberikan berkat kepada bangsa lain kalau mereka tegar, kalau mereka keras kepala. Maka diberikanlah anugerah kepada bangsa-bangsa lain. Jadi ini yang harus diingat oleh umat Tuhan. Jangan seperti orang Israel yang merasa pandai, merasa dia bisa hidup di dalam dunia ini. Sehingga dia berpikir tadi, aku yang berbuat baik, maka aku bisa seperti sekarang. Kalau kami berbuat baik, kami melakukan hukum Taurat, kami akan selamat kok. Itu perintah Tuhan, kata mereka. Maka kami harus melakukan hukum Taurat. Sampai sekarang, mereka hidup dengan hukum Taurat. Tapi Paulus bilang, hei, kalau engkau hanya melakukan hukum Taurat, kau nggak akan pernah bisa sanggup untuk melakukannya. Karena justru dengan hukum Taurat itu, kau akan semakin jatuh dalam dosa. Makanya, manusia tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat. Justru Tuhan mau membuka jalan, supaya jangan banyak orang yang jatuh, karena nggak kuat melakukan hukum Taurat. Karena itulah, dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Karena itu Yesus itu adalah kasih karunia yang membuat orang yang tegar, orang Israel, ini kemudian membuat bangsa-bangsa lain memperoleh kasih karunia. Dari mana kita bisa tahu? Mari kita lihat lagi, Bapak Ibu, supaya kita tahu apa yang dimaksud oleh Paulus ini. Ayat yang ke-28, kita lompat. Mengenai Injil, apa maksudnya Injil? Berita keselamatan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Raja Damai yang sudah kita rayakan. Itu Injil. Kabar baik, kabar keselamatan telah lahir bagimu. Injil itu. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyangmu. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saya garis bawahi, sekali lagi kita dengarkan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Berarti dua hal, apa itu? Bangsa yang dipanggil tidak disesali. Kasih karunia tidak disesali. Berarti Tuhan itu sayang sama orang Yahudi, sayang. Tuhan Allah masih tunggu sampai mereka percaya.
Tuhan sayang nggak sama orang yang hidup karena kasih karunia? Sayang, makanya Tuhan tidak menyesali panggilannya kepada orang-orang Yahudi. Tuhan tidak menyesali kasih karunia. Kita yang mana? Kita bukan orang Yahudi. Ada nggak di sini darah orang Yahudi? Nanti pergi ke laboratorium, coba cek DNA kita. Ada nggak? Mana tahu opung kita dulu pernah merantau sampai ke Arab, sampai ke Yerusalem. Mana tahu? Kita bukan keturunan Yahudi. Berarti kita bukan orang pilihan dong. Betul. Kita orang yang hidup karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kita nggak berhak untuk menerima. Yang memberi nggak pantas untuk memberi. Ayo, sekali lagi. Apa itu kasih karunia? Kita nggak pantas untuk menerima. Tapi yang memberi nggak berhak untuk memberi. Nggak ada hak Tuhan untuk kasih sama bangsa Indonesia, enggak. Itu kasih karunia. Tapi dia bilang, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita ini semua orang yang hidup karena kasih karunia. Makanya Paulus bilang, ingat, kamu dulu ranting yang dipotong, ranting yang asam, yang tidak pantas untuk dicangkokkan di pokok anggur. Tapi karena kasih karunia, kamu dicangkokkan sehingga menjadi satu di dalam pokok anggur itu. Dari mana kita bisa tahu? Paulus berikan pengajaran itu. Mari kita perhatikan, Bapak Ibu. Pada ayat yang saya ajak kita membacanya supaya kita mengerti kenapa sebab latar belakang dari Paulus mengatakan itu kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma. Kita mundur ke ayat yang ke-15. Sebab jika penolakan mereka, maksudnya orang Yahudi yang menolak, sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Tahu roti sulung? Roti sulung itu tahu Bapak Ibu? Roti sulung itu adalah ini. Makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan kepada maut. Dia pecah-pecah roti itu. Minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan kepada maut karena dosa-dosamu. Roti sulung itu maksudnya Kristus. Jadi kalau roti sulung itu menguduskan roti yang tahir. Siapa itu roti yang tahir? Kita. Kita ini dianggap remah-remah. Roti yang tidak pantas. Tapi dikuduskan oleh roti sulung. Kenapa? Kita terima roti itu. Kita makan. Maka itu menguduskan kita. Selanjutnya, mari perhatikan. Apa kata Paulus? Pada ayat, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah, ini dia tadi kata sang bijaksana itu. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Tahu maksudnya akar Bapak Ibu? Kalau ada sebuah pohon, akar itu berarti itulah pusatnya yang mengalirkan seluruh zat-zat ke dalam batang, ke tubuh pohon. Kalau akarnya busuk, matilah pohon itu. Karena itu akar menjadi pusat dari sebuah tanaman. Ini gambaran yang dimaksud oleh Paulus, supaya orang Roma
mudah mengerti. Dikasih perumpamaan tentang akar pohon. Kenapa Paulus bilang tentang pohon? Karena orang-orang Yahudi sudah dengar tentang Tuhan Yesus bilang, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, kamu cabang-cabangnya. Kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak melekat padaku. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-7. Jadi Tuhan itu akar dari pohon itu. Tidak mungkin cabang-cabang itu bisa bertahan kalau nggak ditopang akar. Kering dong cabangnya. Tanpa akar itu cabangnya akan mati. Karena itu siapa yang menopang? Cabang atau akar? Paulus bilang yang menopang bukan cabang, akar. The root, akar dari sebuah pohon, itulah yang menopang. Makanya ada pepatah, pohon itu semakin dalam akarnya, semakin kuat pohonnya. Betul tidak? Tapi kalau akarnya hanya sekitar beberapa senti ke tanah, datang angin kencang, dia akan tumbang. Makanya pohon yang punya akar, sampai akar serabut, dia akan kokoh. Itu gambaran Paulus. Lantas apa yang membuat orang-orang Kristen Yahudi yang ada di Roma merasa sombong? Mereka merasa, kami berbuat baik kok, itu yang membuat kami selamat. Jangan sombong, jangan merasa pandai. Pandai itu digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk menggambarkan orang-orang yang mau bersandar pada pengertiannya sendiri. Dalam bahasa Yunani, ini digunakan, diterjemahkan untuk bahasa kita, pandai. Sebenarnya bukan pandai. Tapi jangan sampai tidak ingat. Ya, jangan sampai enggak ingat. Dari mana Paulus tahu? Dia ingat siapa Allah. Dari kalimat yang terakhir, ayat 36. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi jangan ada yang sombong. Dan oleh Dia. Berarti kalau kita sekarang sampai hari ini sehat, berhasil, itu dari siapa? Nah, itu maksud Paulus. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah pengakuan iman Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Apa hubungannya Bapak Ibu dengan akhir tahun yang kita laksanakan dalam ibadah ini? Ada banyak orang gak ingat sama Tuhan sampai di akhir tahun ini. Seperti yang tadi dalam pesan Ibu Ketua Seksi Perempuan. Kenapa masih ada bangku yang kosong? Padahal kita begitu bersukacita mendengarkan pesan Pak Presiden dan menteri-menterinya, sudah boleh beribadah penuh di gereja. PPKM sudah dihentikan, tapi Pak Jokowi pesan di tempat umum tetap berjaga-jaga pakai masker. Artinya kalau kita dikasih kesempatan supaya gereja menjadi tempat kita datang mengingat Tuhan, kok masih ada orang yang gak ingat Tuhan? Coba. Maka orang-orang yang tidak mengingat kebaikan Tuhan gak pantas memasuki tahun 2023. Orang-orang yang belum mampu melupakan perbuatan jahat orang lain kepada dirinya belum pantas masuk ke tahun 2023. Orang-orang yang masih mengingat kebaikannya, belum dia lupakan itu, belum pantas masuk ke tahun 2023. Orang-orang yang gak ingat dia punya kekurangan, punya kelemahan,
Masih juga terjadi perselisihan, pertengkaran, suami istri, orang tua anak, antara teman, kakak adik. Belum pantas masuk ke tahun 2023. Kenapa? Kalau mau masuk ke tahun 2023 harus masuk di dalam Kairos. Apa itu Kairos? Waktu Tuhan. Jadi jangan sampai kita salah. Yang mau kita masuki tahun 2023 bukan waktu kita. Waktu Tuhan. Karena Tuhan yang memberi waktu. Dari mana kita bisa tahu? Paulus bilang, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dan oleh Dia. Terus waktu kita untuk siapa? Dan kepada Dia. Jadi kalau mau masuk ke tahun 2023, itu masuk ke dalam waktu Tuhan. Kenapa? Karena kita mau masuk kepada Dia. Karena itulah dikasih kesempatan sama kita sampai jam 00 nanti. Siapa yang masih ingat-ingat kebaikannya, berdoalah kepada Tuhan. Karena doa mengubah segala sesuatu. Siapa yang masih mengingat-ingat hal yang jahat, yang tidak baik dalam dirinya, berdoalah kepada Tuhan. Jangan sampai engkau memasuki tahun baru, waktu Tuhan, kau dengan mengingat semua itu. Paulus ingatkan, jangan sampai kita sombong, jangan merasa pandai. Tapi firman Tuhan memberikan pesan, ingatlah kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Dan ingat kelemahan kita. Ingat kekurangan kita. Kita ini gak bisa melangkah tanpa Tuhan. Kita ini gak bisa melangkah dengan gagah, kuat dan hebat kita. Kita ini gak bisa melangkah dengan saldo rekening kita. Kita ini gak bisa melangkah dengan investasi dan jaminan yang kita miliki. Bapak Ibu, sekejap mata Tuhan bisa ambil. Tuhan bisa cabut. Kenapa? Karena Dia yang punya segala sesuatu. Karena itulah, di akhir tahun ini kita beribadah. Abang Pendeta, kenapa gereja membuat ibadah akhir tahun? Padahal ini bukan bagian dari kalender gerejawi. Saya ditanya. Kami akan jelaskan. Bapak Ibu, sebelumnya kita tidak merayakan ibadah di penghujung kalender tahun Romawi ini. Karena yang kita pakai sekarang ini kalender Gregorian, kalender Romawi. Di ujungnya Desember. Kita merayakan kalender gerejawi. Yang kemarin, Advent pertama, itulah tahun baru gereja. Tapi karena pada masa itu, pemerintahan Romawi yang percaya kepada Kristus, percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan, menetapkan bersama dengan bapak-bapak gereja, supaya kita ingat bahwa kita pun umat Tuhan yang harus terus merayakan pergantian tahun atau hari-hari dalam dunia ini. Karena itulah kenapa dilaksanakan ibadah malam akhir tahun 2022. Artinya setiap tahun kita rayakan malam ibadah. Ibadah malam. Supaya apa? Karena banyak orang lupa. Mereka menyongsong tahun baru, dikira itu seperti tahun baru dunia. Mereka lupa siapa yang memberikan hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun berganti. Siapa itu yang memberikannya? Karena itulah tadi Raja Daud dalam epistel kita mengajak umat Tuhan, jangan lupakan Tuhan yang sudah membebaskan engkau dari Mesir sehingga engkau selamat. Maka mereka datang di bait Allah
untuk mengingat Tuhan itu. Berarti sejak di zaman Raja Daud, mereka ingat Tuhan sewaktu mereka akan masuk ke tahun keselamatan itu. Jadi bukan berarti gereja sekarang tahun 2022 baru merayakannya atau tahun sebelumnya. Sejak umat Tuhan di zaman Daud, mereka datang beribadah di bait Allah. Dan dikuduskan, ditahbiskanlah bait itu. Jadi Bapak Ibu, dasarnya jelas. Kenapa kita beribadah? Karena kita selamat menjalani tahun 2000 dan kita mau masuk ke tahun 2023. Maka apa doa kita? Tuhan, apehon tanganmu. Tuhan, berkati kami. Dalam lagu bahasa Batak tadi, pasu-pasu hamion Tuhan. Itu sebuah doa itu. Sebuah doa. Coba, Bapak Ibu kita lihat lagu. Kami mohon slider kita boleh bantu perlihatkan lirik lagu buku WND ini. Saya hanya mau memberikan terjemahan bebasnya supaya kita bisa mengerti, khususnya ini berkaitan dengan bahasa Batak. Kita coba lihat di ayat yang ketiga, buku ND 792 itu. Setelah ref itu, kita diingatkan tentang pasu-pasu hamion Tuhan, sai usehon damemi. Usehon itu artinya tumpahkan, curahkan. Tuhan berkati kami, curahkan, usehon. Berkat-Mu, saya apehon tangan-Mi Tuhan, menengadah, apehon tangan-Mi Tuhan, lehon tuau gogom, berikan aku kekuatan-Mu. Coba. Makanya kalau mau masuk ke tahun baru, inilah doa kita, Tuhan berkati kami, curahkan berkat-Mu. Karena itulah kekuatan kita. Kalau kita sudah diberikan kekuatan sampai tahun 2022 ini, apa yang harus kita lakukan? Masuk ke ayat 3. Coba, kenapa sinode kita memilih ayat yang ketiga? Bapak Ibu perhatikan, di Portibion, bain ma'au Tuhan, si patupa hadameon. Bain mahatami, saor turohanina masih hosomani. Tadi amang penatua kita tanya di bawah, ini tajam sekali nyanyian ini ya, dia bilang. Betul Bapak Ibu, tajam sekali nyanyian ini. Perhatikan kata-katanya, saya mau ajak kita untuk memblow up. Kita mau menyorot kalimat paragraf yang kedua. Bain ma hatami. Apa itu hatani Tuhan? Ini firman Paulus hari ini. Jangan sombong. Kita ini hidup karena kasih karunia. Bain ma hatami. Saur. Saur itu artinya apa? Menyatu. Tinggal. Maringanan. Sakabona. Menyatu. Saur. Saor turohani namasi hosoman. Tahu arti kata masih soman? Berasal dari kata hosom. Tahu hosom? Apa itu hosom Bang John? Hosom itu dekat dengan asam. Asom. Makanya ada kampung Simasom. Ada yang ketawa, berarti kampungnya di Simasom. Tahu masom? Asam. Kalau tangan luka, kasih jeruk nipis, rasanya gimana?
Sakitnya di sini atau di sini? Kok ketawa? Pernah mengalami ya sakitnya di sini ya? Bapak Ibu, itulah asam, asom, masom, hosom. Jadi orang yang punya kepahitan hati, Tuhan bain mahatami saor. Luar biasa enggak lagu ini? Makanya orang yang mau memasuki tahun 2022, dia harus bisa melupakan yang hasom. Gak pantas kalau masuk tahun 2023 masih juga ada di tengah keluarga hati yang masom, hasom, asam. Datang ke gereja pun mukanya asam. Udah dari rumah asam, nyampe di gereja juga asam. Pulang juga asam. Coba bayangkan. Gak dapat apa-apa. Harus dapat apa-apa. Harus dapat berkat dari gereja. Bapak Ibu, banyak orang berangkat dari rumah sampai di gereja, tidak terjadi transformasi dalam hidupnya. Banyak yang begitu. Dia masih juga seperti yang berangkat dari rumah. Jangan. Berarti Injil itu firman Tuhan tidak saur, tidak menyatu, tidak kita aminkan. Jangan. Memasuki tahun 2023, bersihkan hati. Lupakan. Supaya kita tentram, sehat, bahagia. Amin. Supaya kita tentram, sehat, bahagia. Ingatlah kasih karunia Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Supaya kita berkata seperti nyanyian buku ND 149. Bapak Ibu, tadi waktu saya mendengarkan pemusik kita, Bang Jos memainkan musik ini, saya gemetaran di situ. Kami gemetar. Kenapa? Karena lagu ini kita nyanyikan tadi semua dengan, saya lihat tadi ke arah jemaat, semua nyanyinya gini. Tahu artinya? Tahu artinya Bapak Ibu? Om Erik tahu nggak artinya? Saya mau kasih terjemahan bebas supaya kita fair. Artinya, hotoktong ihutonoku, kau akan tetap kuikuti Tuhan. Coba. Tapi masih ada yang belum kita lupakan. Masih ada nih. Perasaan-perasaan kita bisa hebat. Jangan. Hotoktong ihutonoku Yesus si panguloau. Tung naso tadi konoku, engkau gak akan kutinggalkan. Karena engkau yang paluahon, maksudnya yang menyelamatkan, yang melepaskan kita dari berbagai pergumulan tahun 2022. Oh, napaluahon. Makanya kita lepas tahun 2022, masuk tolhas, selamat ke tahun 2023. Ini lagunya. Karena engkau yang melepaskan aku dari semua dosa dan semua yang membuatku takut akan dosa-dosaku. Natoktong habiaraku ala pardosauki. Aku takut karena aku orang berdosa. Dia ingat dia orang berdosa. Dia ingat kekurangannya. Dia ingat kelemahannya. Itulah lagu yang pertama. Lagu yang ketiga, ayat yang ketiga, perhatikan. Inilah doa kita masuk tahun 2023. Apa itu? Manang AHP namasa. Apapun yang terjadi tahun 2023. Lasni roha, artinya semua yang baik, yang senang, yang sukacita. Arsakpe, artinya yang tidak baik, sedih, yang membuat kita kecewa. Tiopoku honabasa, engkau akan kupegang, engkau akan kuikuti, engkau akan terus menjadi tempatku bersandar. Namar holong rohape, tung salele ngau mangulu, selama aku hidup. Dan nangdung sudah bohalhon, sampai akhir masaku. Tahu artinya bohal?
Nomal Bohal. Ada satu penatua kita namanya Nomal Bohal Pangaribuan. Orang tua dari Amang ini orang Batak Tulen. Nama mereka bersaudara itu diintegrasikan dari nama-nama Indonesia dengan nama-nama Batak. Ada Amang Yeri Gohi Pangaribuan, abangnya dari Amang Penatua Nomal. Gohi itu artinya memenuhkan. Bohal, hayat, kehidupan. Jadi dari kata no bohal, nangdung sudah bohal hon, ini kata kuncinya. Ikon ho, harus engkau ikon. Ikon hanya satu patik yang menggunakan kata ikon. Hukum yang kelima. Ikon pasangapomu. Ikon ho. O si pangulu. Pujioku toktong. Inilah tema, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita menyanyikan ini tadi, kita sudah diberitakan tentang tema khotbah ini. Bapak Ibu, mari song-song tahun 2023 dengan mengingat firman Tuhan dan melupakan semua kebaikan dan yang tidak baik selama ini, supaya kita tentram, damai sejahtera, memasuki tahun Tuhan yang di dalamnya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Maka kita tutup khotbah ini dengan bernyanyi dari buku Ende ini, Bang Jos, prokantor kita. Mari kita angkat pujian ini untuk Tuhan, karena kita menyanyikannya bukan untuk kita. Kita menyanyikannya bagi dialah kemuliaan selama-lamanya. Kita nyanyikan buku ND 149 ayat 1 dan 3. Hotok tong ihutonoku. Seperti menyanyikan Mars, karena tadi memang musiknya dibuat oleh Bang Jos. Supaya kita bersemangat memasuki tahun 2023, karena doa mengubah segala sesuatu. Mari Bang Jos, kita nyanyikan. Ayat yang ketiga, Bang. Selamat menyambut tahun baru 2023 dengan mengingat Tuhan, Dia yang toktong menyertai dan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh menyembah Engkau dengan puji-pujian,
dengan doa, dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami berjalan 1 tahun di 2022 ini, supaya kami pun dapat melangkah di tahun 2023. Maka firman-Mu lah Tuhan, hatami na gabe saur tungolunami. Tuhan, firman-Mu lah yang tinggal di dalam hati kami, supaya kami dimampukan untuk melupakan semua hal-hal yang tidak baik dalam diri kami, baik perbuatan baik kami sebagai kesombongan, kepandaian, kegagahan, dan melupakan semua hal yang membuat kami kecewa, sakit hati. Itu harus kami lupakan. Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup membuat kami melakukannya, supaya kami ingat semua kebaikan Tuhan yang telah memberikan kami kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia itu, kami juga ingat, kami ini orang berdosa. Kami ini orang yang punya kekurangan. Kami ini adalah orang-orang yang punya kelemahan. Supaya Tuhan yang menguatkan kami. Supaya Tuhan yang menopang tangan kami. Sebab kami mengikut Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu yang boleh beribadah pada malam hari ini. Sebagaimana Tuhan Engkau memberkati umat-Mu Israel, Engkau memberkati jemaat-Mu di Roma, Engkau juga memberkati semua gereja-gereja-Mu di seluruh dunia yang hidup di dalam firman-Mu. Sehingga kami Tuhan layak, pantas masuk ke tahun 2023. Sebab segala sesuatu berasal dari Engkau, oleh Engkau, dan bertujuan juga kepadamu. Tuhan, demikian juga dengan jemaat-Mu yang di dalam segala pergumulan, segala persoalan di dalam hidup mereka. Tuhanlah yang memampukan mereka dengan hikmat yang dari atas untuk bisa melakukan firman Tuhan. Sebab Tuhan kasih kesempatan bagi kami hingga pukul 00 kami melewati tahun ini dengan hati dan hidup yang baru. Jangan biarkan Tuhan kami di dalam kelemahan kami. Pegang tangan kami, tuntun kami, supaya kami dapat hidup berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati para majelis, berkati setiap jemaat dimanapun berada, baik yang beribadah secara online, maupun yang sedang bersama dengan sanak keluarga di kampung halaman, di tempat-tempat mereka berlibur. Tuhanlah yang menyertai, sehingga mereka senantiasa tetap di dalam penyertaan Tuhan. Ketika kami selamat, tolhas, memasuki tahun 2023 di dalam pengharapan yang hanya bersumber dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.